bagaimana membuat ini jika masyarakat di sekitarnya kan tidak semua tentang pariwisata, tapi ini adalah perebutan lahan. Kita hanya mengarah soal lingkungan, tapi ini sebenarnya perampasan lahan. Nah, apakah ATR Bappenas dengan ATR BPN dan KLHK sebagai pemerintah penanggung jawab masyarakatnya mampu melihat itu? Kalau nggak salah saya diberi informasi 15-20 tahun ini akan habis masa HGU-nya. Bolehkah itu tidak diperpanjang? Dari sisi apa yang Bapak bilang tadi, pariwisata, karena kalau masih ada mereka yang Bapak katakan tadi omong kosong, karena akan masih konflik di sekitar kita. Kembali konflik horizontal antara masyarakat dengan pro dan kontra, terus dengan masyarakat yang berkeluarga karena setuju dan tidak setuju. Terima kasih, Pak. Inang yang berbaju putih. Terima kasih. Nama saya Deni Mansila lagi. Saya jemaat Siborong-Borong dan juga KSPPM. Nah, menarik sekali paparan nomor 3 kalau bisa bersinergi dengan paparan nomor 1 dengan nomor 2. Karena bagi saya, kita itu suka ya, kebijakan pemerintah itu suka kalau dalam bahasa Batak sada sesada dua sebuah sudi akan uang katanya. Nggak satu pariwisata, terus nanti ada industri yang merusak lingkungan itu dibiarkan gitu. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak, bagaimana mensinergikan? Tadi katanya mau OTG ya, orang tertular geopark gitu. Tapi kondisinya bukan taman bumi lagi, Pak. Jadi dia sudah seperti yang dipaparkan teman saya tadi, Rocky gitu. Saya heran setiap kali ada sosialisasi tentang geopark, itu tidak pernah itu seperti menafikan bahwa di sana ada industri-industri yang merusak lingkungan. Karena itu tidak akan bisa nyambung, Pak. Jadi kalau tadi katanya ada riset bahwa pariwisata meningkat, kunjungan wisata meningkat. Di Lebaran kemarin, Pak, ada banjir bandang di Parapat. Ada banyak orang yang membatalkan liburan ke Parapat, ke Danau Toba. Karena itu banjir bandang itu selalu pada saat peak season. Jadi harus ada sebenarnya, Pak, yang konkret itu apa gitu, usulan geopark, usulan dari tim geopark ini gitu. Harus dengan tegas mengatakan kita mau menjadikan Danau Toba ini taman bumi, sehingga setiap industri yang merusak lingkungan, yang merusak taman bumi ini memang harus dihentikan gitu. Jadi saya mau minta aksi nyata dari geopark ini untuk menyelamatkan taman bumi Tanah Batak. Terima kasih. Oke, jadi cukup dulu ya, nanti dijawab nanti akan berikutnya, karena kita cuma punya 25 menit. Yang saya tadi tangkap satu, kaos tertular orang geopark gitu ya. Saya mau juga punya kaos itu. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama dari HKBP Satamyangan. Kalau saya dari HKBP Surabaya, mantan Surabaya. Sekarang dikaji Gereja Kristen Jalan Darat di mana-mana. Tapi bisa di HKBP Surabaya Gubernur. Bapak saya yang membangun kalau saya tahun 23 lah kalau begitu. Pertanyaan pertama, saya sepakat. Saya juga tadi mendengar presentasi ini, waduh, ternyata segitu gedenya TPL itu ya, pasti berdampak sekali itu buat kawasan geopark kita. Ya. Ini kebayang kalau itu benar-benar kita bisa tangani gitu ya. Sekarang aja kita masih melihat kawasan kita itu masih diakui dunia dan memang luar biasa indah. Dan tentunya kita nggak ingin warisan ini hancur begitu ya. Sama kalau dari orang tua, kalau pada warisan kita rusak, kita juga nggak ingin. Jadi kemudian ke hutannya juga tadi saya lihat akan berdampak. Dan jadi kalau di rencana nasional sebenarnya ada itu setiap, kan ada 3 pilar, pilar konservasi, edukasi, dan ekonomi.
Di pilar konservasi itu kita sudah seluruh program kementerian mulai dari ATR BPN, lingkungan hidup, kehutanan, program, bahkan kita tahu ada program, ada kegiatannya di kementerian itu Bapak Ibu. Artinya kementerian itu punya kegiatan nomenklatur, kegiatan itu ada. Jadi kita masukkan pilar itu. Cuma memang duitnya ada nggak, itu aja sih misalnya. Kegiatannya ada, dan apakah tahun depan mereka melakukan, duitnya ada nggak? Nah itu dari sisi kementerian. Jadi negara ini kita luas Bapak Ibu. Toba, tapi di sana di Papua juga ada, di provinsi lain juga ada. Nah tentunya kalau saya melihat harus bersama-sama kolaborasi. Saya itu Bappenas membuat planning gitu ya, perencanaan, terus memberikan alokasi ke kementerian-kementerian untuk melakukan itu. Tapi di Geopark ini saya benar-benar turun. Jadi kalau dulu itu kita hanya ya paling mengevaluasi si kementerian-kementerian melakukan nggak gitu kan, seperti itu. Nah kalau di Geopark ini saya benar-benar bisa berinteraksi langsung dengan ya yang ada di situ gitu ya. Nah jadi kalau saya melihat ternyata di bawah ini punya potensi juga untuk memberikan satu perubahan. Kita lupa bahwa di bawah itu juga orang punya ide, pinter, ada tenaga walaupun nggak ada duit. Kalau kita bisa turun ke situ, memberikan ide dan membuat orang di bawah ini juga melakukan, itu sudah lumayan. Jadi kadang-kadang kita cuma ya mohon maaf ya itu kan provinsi atau itu nasional, itu ini. Padahal kalau kita mulai saja dari kita, itu lumayan kok. Dan kita datang aja ke lokasi, kita melakukan perubahan di situ. Itu, tapi untuk datang ke satu titik atau menggerakkan masyarakat tentunya butuh ya. Pertama volunteer dari kita. Terus yang paling susah itu konsistensi komitmen terus tuh. Kadang-kadang kita baru setahun 2 tahun udah nggak tekun, akhirnya kita tinggalkan itu. Jadi begitu luasnya wilayah, begitu banyaknya masalah. Kalau kita selesaikan satu persatu masalah satu saja kecil itu mungkin bisa mempengaruhi dampak lah, bisa memberi dampak. Mungkin itu karena saya lihat ini banyak besar masalahnya. Jadi kayak kemarin kebakaran di Huta Ginjang baru 2 hari lalu belum padam. Itu padahal persis di lokasi yang mau didatangin asesor besok hari Senin. Wah ini kemarau iya, tapi apakah ini termasuk orang-orang yang bagaimana gitu ya? Pas selalu itu pas ada asesor kebakaran tahun 2013 itu asesor dari Patrick McKeever dari mananya Eropa ya, sampai 3 jam dia terhenti di perjalanan karena kebakaran di Tele 2013. Nah kadang-kadang kita bingung kenapa ya kok setiap asesor datang ada kebakaran gitu ya. Tapi memang bulannya pas bulan kemarau ya, kita nggak bisa salahkan mungkin kalau boleh suzon gitu ya, tapi bulannya kemarau. Nah tapi mungkin kita harus antisipasi, nggak bisa kebakaran terus minta inalum uang buat rekayasa cuaca supaya hujan turun gitu kan, atau berdoa sama Tuhan supaya hujan turun. Nah, mungkin ya kebakaran itu dicegah dengan apa? Bisa nggak kita mencegah kebakaran itu? Mungkin dengan kesadaran ya masyarakat. Kalau sudah kebakaran ya kita minta kalau kalah itu kebakaran satu transport. Jadi sebenarnya kalau kita cari amangan kita bisa kok melakukan sedikit saja dan Pak nggak bisa hanya menyalahkan bupati. Yang saya capek juga kalau saya lihat orang-orang kemarin wakil bupati itu kebetulan anak ITB juga, Bupati Taput gitu, dia turun di situ pusing juga dia dengan kebakaran nggak berhenti gitu kan, ya pasti disalahin dia juga.
tinggal minta tolong kami, bisa nggak ini, kembali lagi ke pusat kan. Ya seperti itu. Nah, apakah itu mau terus-terusan gitu ya, kita bingung menangani dan kalang kabut begitu. Dan yang kedua pertanyaan mengkaitkan itu, memang saya harap ini harus saling terkait gitu, karena keberadaan kerusakan hutan, air, dan juga termasuk perampasan lahan ini sesuatu yang memang tidak bisa kita biarkan, dan ini mengganggu juga tujuan kita bersama untuk perbaikan gitu kan. Jadi kita harus memang bersama-sama. Dan tadi saya sudah ngobrol sama Pak Adrian, beliau jagonya keuangan. Begitu lihat carbon trade, beliau langsung bilang, ayo kita lakukan itu di Toba. Puji Tuhan ini, dia Tuhan langsung menjawab. Nanti carbon trade di kawasan Toba, nanti GGI itu Green Growth Global Green Growth Institute ini akan membantu ya. Wow, ini saksikan Jumat. Jadi nanti kawasan Toba akan dikaji carbon trade-nya, termasuk nanti bagaimana dengan menjaga hutan kita dapat fund ya, uang yang nanti bisa memberikan satu ekonomi bagi masyarakat. Terima kasih. Ya, sebelum masuk ke dua ya, saya sebenarnya mau ada pertanyaan juga gini, menyangkut yang pandangan tadi. Inisiatif dari Bappenas atau solusi yang Bappenas adalah konservasi, kan gitu kan? Di pikiran saya, konservasi itu adalah solusi di bagian hilir, kan gitu kan? Bagian hilir. Tapi bagian hulunya ada penyebab yang menyebabkan terjadinya kerusakan, gitu kan? Padahal di situ juga Bappenas juga melakukan advisory untuk perlindungan, gitu ya. Apakah Bappenas akan masuk sampai ke situ? Gitu ya, bukan hanya sekedar konservasi melatih masyarakat untuk penghijauan kembali, tapi apakah masuk sampai penyebabnya terjadi kerusakan itu? Gitu. Kira-kira itu pertanyaan saya. Iya, kalau Bappenas itu kan memang rencana pembangunan nasional dan juga menganggarkan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan pembangunan secara nasional di kementerian. Nah tentunya kita bisa mengevaluasi pembangunan yang terjadi saat ini. Kemudian kita juga bisa dengan evaluasi itu kita akan bisa memberikan satu solusi, dan solusi itu bukan Bappenas yang melakukan, kementerian. Solusi itu yang melakukan daerah. Daerah itu juga melakukan bawa lagi, dan solusi itu yang melakukan juga kita semua gitu. Jadi kalau kami memang ya itu sampai selevel itu kan membuat rencana dokumen perencanaan 5 tahunan gitu, dan tahunan juga. Nah, sekarang siapa melaksanakan ya, mungkin ya kita semua harus melaksanakan, karena kalau rencana kan namanya juga rencana ya, harus diimplementasikan. Ternyata implementasikan nggak cuma anggaran APBN, nggak punya anggaran APBD saja gitu kan. Karena nggak hanya tindakan oleh 1-2 orang, tapi harus tindakan semua. Dan sepertinya itu. Jadi yang penting kita punya satu rencana bersama, aksi bersama, tapi fokus di mana. 3 tahun itu beres, saya yakin. Saya selalu lihat gitu. 2-3 tahun kalau kita solusin satu, nggak usah gede-gede kawasan, itu jadi gitu. Nah ini yang penting semua stakeholder bisa komit dalam rencana itu. Ya. Lihat ya Bang, kita buka termin kedua. Sebentar, dari tuan rumah dulu ya, atau Ibu Sudirman ya, dari Abang Sinaga. Satu lagi Abang Sekretaris, Abang Pendeta Fren. Gitu. Oh perempuan. Emansiasi. Abang Sekjen ngalah dulu ya, Abang Pendeta lagi. Gitu, nanti saya dimarahin di luarnya Bang. Nah, dari kaum wanita dulu ya. Penting Pak. Baik. Kasih dulu lah. Silakan Abang. Ringkas ya. Mohon maaf, memang agak panjang mungkin sedikit. Banyak. Iya. Waktunya. Saya hanya menyoroti keberadaan
kita pahami bahwa mulai dari berdirinya TPL yang namanya Indorayon sampai saat ini hampir 36 tahun, isu lingkungan atau isu yang terjadi itu sampai saat ini masih valid. Apa yang membuat mereka terganggu lingkungan? Ada dua, satu dari produknya. Pada saat itu, pada saat memproduksi rayon luar biasa, hasil produknya mengganggu kepada lingkungan. Kemudian di dalam bahan baku yang dibilang tadi ini ditujukannya buat Bappenas. Sebenarnya dari nomor 1, nomor 2 ada sedikit terkait dengan Bappenas terakhir. Tujuan kita bagaimana lingkungan yang indah tadi menjadi daya tarik. Ini 1 dan 2 saja. Oke Mak, biar cepat aja, biar langsung aja. Nah, di waktu dari namanya rayon itu luar biasa, masyarakat di sana memprotes sampai industrinya tutup sebentar dan terjadi PHK 7.000 orang di tahun 2000-an. Kemudian berubah nama menjadi TPL. Mengapa berubah namanya? Karena rayon yang tadinya diprotes masyarakat, perpanjangan kedua dikasih izin, tapi dengan berubah nama untuk produksi pulp kertas. Yang saya mau soroti, pada saat itu produksi kertas masih cukup baik. Dalam arti secara bisnis, secara ekonomi, dia cukup baik karena kertas dipakai orang. Tapi saat ini dengan teknologi, dengan digital, kertas itu, paper itu sudah berkurang, sehingga industri kertas ini menjadi tidak populer lagi, membuat PT TPL tidak secara ekonomis tidak baik karena produksi kertas sudah tidak ada. Bahan bakunya selain tetap merambah kota Tapanuli, juga mereka ambil dari kota lain. Nah, yang saya maksud begini, secara ekonomi keberadaan TPL itu sudah tidak valid. Seharusnya kalau secara sadar pemiliknya, katakanlah yang sekarang Sutarto Kamoto itu mengatakan, saya tutup pabrik ini karena secara ekonomi sudah tidak baik. Tapi mengapa tidak dilakukan penutupan? Mungkin saja dia sengaja membuat satu isu lingkungan yang dia create secara sengaja untuk menghindari tanggung jawab korporasi kalau di stop. Apa tanggung jawab korporasi kalau stop? Biasanya dua, satu hal tanggung jawab terhadap kredit yang dia lakukan, nomor 2 tanggung jawab kepada pekerja yang harus dibereskan. Kalau mereka di stop karena force masyarakat, karena tekanan orang, karena lingkungan dirusak, maka mereka bisa menghindari 2 tanggung jawab korporat ini. Dimungkinkan mereka menghindari itu. Karena itu bisa saja kita dipakai. Memang mereka secara bisnis Pak, kalau yang dipaparkan tadi, TPL itu sudah hampir tidak kapabilitas lagi, tidak layak. Tapi dia dengan tutup sengaja dengan baik-baik, sorry, saya akan tutup ini, maka saya selesaikan dengan pekerjaan saya akan beresin. Wah, itu pengusaha yang baik. Dia tidak lakukan itu. Dia sengaja membuat masyarakat terganggu. Apa yang diganggunya? Dia rambah hutan, dia batasin jalur masyarakat. Langsung bertanya tuh. Nah, yang saya maksud, bagaimana apakah isu lingkungan yang sejatinya itu mungkin faktor yang sengaja diciptakan oleh pihak pengusaha dengan tujuan untuk menghindari tanggung jawab korporasi kalau dia tutup. Yang saya inginkan, bagaimana kita jangan terjebak dalam situasi ini, sama-sama kita dorong bagi TPL itu satu, kalau ingin berlanjut jaga lingkungan dan merawatnya dengan baik dengan segala hukumnya. Tapi kalau memang kita harus katakan stop, kita harus pintar untuk menjaga mereka menyelesaikannya dengan baik. Karena 7.000 karyawan yang di stop di tahun 2000, kalau nggak salah tidak dapat diselesaikan dengan baik. Karena di stopnya itu karena tekanan masyarakat. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Ya, menurut saya pertanyaannya nggak cocok untuk kamu tunggu karena ini rencana pembangunan. Nanti akan dibahas di pembicara yang lain ya. Itu. Nanti moderator cocok. Silakan. Ini. Untuk abang tunggu ya. Salam jumpa di amal saya udah ketularan. Ya betul. Saya menangis. Saya baru 13 tahun ini. Ya. Oh iya, nama saya Insinyur Joyce Sitomrul Buru Manik. Saya dari HKBP Menteng. Saya senang sekali karena kita diskusi di rumah Tuhan yang indah ini.
bisa sampai ekspor. Kok bisa ya? 16 geosite itu saudara-saudara saya sampai pakai mandar Bali dia ini saudara-saudara. Saya pakai mandar Bali ini nggak jelek juga ya. Ini langsung pertanyaan. Iya, saya siapkan proposal, saya bikin sendiri, saya berteriak juga ke lembaga, ada 2-3 lembaga, dibilang kok repot banget ya ngurusin. Saya bikin di sini 1.600 anak remaja membuat karya plastik dari limbah plastik, 800 ibu membuat souvenir, 800 orang ibu pemuda-pemudi belajar membuat batik, bahkan 400 pemuda-pemudi Manggorga. Saya hitung sendiri, ada RAB-nya, silakan Rama. Tidak besar Rama, tapi di 16 geosite saya bikin sendiri karena saya frustrasi sendiri, kok miskin banget ya. Tadi kan dibilang bagaimana dia mau mikir lingkungan kalau perutnya lapar. Tadi aja itu udah nggak masuk akal salary mereka. Saya lama di luar negeri dan saya kembali melihat tanah batik yang seperti itu, gemes sekali. Saya arsitek, saya dari UI angkatan 81, saya nggak bisa diam. Silakan dan boleh nanti dikoreksi, saya bersedia bekerja sama dengan siapa saja. Saya tidak cari untuk karena saya cukup makan, tapi saudara-saudara kita ada pekerjaan, 4 macam peluang kerja, 3.600 orang bisa bekerja dengan yang kecil. Saya punya contoh pekerjaan, gurunya juga ada. Mari kita bangun dan beri kesempatan untuk perutnya juga. Iya, siap Ama. Saya bikin sendiri, cuman tidak ada yang pikir, katanya saya kurang kerjaan gitu Bang. Tapi saya sudah buktikan di Pulau Enggano, saya ibu Enggano ya. Jadi pekerjaan Tuhan dan kita di rumah Tuhan yang hebat ini, minggu depan ada, saya masih hadir. Saya cuma mau kasih tahu, saya siapkan pekerjaan yang siapa saja bisa kerjakan, dan ini menolong saudara-saudara kita di kawasan Caldera atau Basalam Geopark. Terima kasih. Ini karena tadi pertanyaan yang dari situasi Naga, lebih tepatnya nanti kedua bicara yang lain. Yang berikut itu bukan pertanyaan, tapi usulan ada proposal dari Yamong Penetasen. Pertanyaan apa ya? Siap, Pak Moderator. Ya, saya tidak fan, Leonard. Nama Pak. 2 hal yang mau saya sampaikan, Abang. Yang pertama, saya tidak tahu ke pembicara mana, tapi saya yakin boleh memberikan jawaban nanti tentang ini. Yang pertama, masalah kalau seandainya satu perusahaan itu tutup atau sengaja ditutup, apa tanggung jawab dari owner atau pemilik perusahaan itu? Apakah ada regulasi dari pemerintah yang mengatur semuanya tentang ini? Kalau ada karyawannya 1.000 atau 2.000, apakah memang ada tanggung jawab perusahaan untuk mensejahterakan mereka dari regulasi pemerintah atau apalah namanya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak tahu itu apakah kabar baik masalah Geopark. Saya dengar yellow card sekarang begitu dari UNESCO itu ya. Hubungannya yang betul-betul mempergumulkan masalah Geopark, dan ini ada di Tuban. Dan ada satu masalah sekarang yang dihadapi Tapanuli Raya, hubungannya dengan lingkungan. Dan katakanlah itu masalah lingkungan akibat dari kehadiran satu perusahaan tertentu. Apa sikap dari Bapak terhadap kehadiran TPL sekarang di Tuban atau Tapanuli Raya, hubungan Geopark dengan kehadiran TPL di sana? Itu saja Bapak, terima kasih. Terus, saya pikir pertanyaan pertama dikatakan apa tanggung jawab owner jika pusat tutup gitu ya. Mungkin akan dijawab nanti pembicara berikutnya gitu ya, pembicara berikutnya. Yang kedua mungkin sikap terhadap kehadiran TPL sehubungan dengan pengembangan Geopark di Dr.
kalau saya dari terakhir apa hubungannya Geopark dengan TPL? Kalau kita memang ingin TPL tutup ya, tadi 7.000 tenaga kerja, kan kita harus menyiapkan lapangan kerja buat mereka. Nah, tentunya Geopark ini adalah satu lahan pekerjaan yang green job. Tadi Inang dari job Ibu Joyce Tompul ya, ini sudah memberikan satu pelatihan untuk nanti ekonomi ini bisa menggantikan buat para pekerja itu kita harus pikirkan. Nah, Geopark kawasan Toba sudah mempunyai nilai branding dunia. Geopark tadi saya jelaskan apa saja, dan intinya tenaga green jobs itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang ramah lingkungan, pekerjaan yang ikut menjaga lingkungan, pekerjaan yang memberikan dampak ekonomi berkelanjutan. Nah, ini seperti membuat karya seni dari sampah. Ini kan menarik juga ya, dari sampah. Anak-anak kecil tahu bahwa sampah ini sebenarnya bisa diolah, sebenarnya bisa dikumpulkan dengan baik, kemudian bisa diolah. Ini sampah plastik. Nah, kemudian juga membuat ekonomi kreatif souvenir, membuat batik ulos, batik Toba mungkin. Nah, ini harus kita siapkan semua. Jadi saya setuju ini harus dilatih dari awal, karena kalau enggak, kalau bisa lokasinya ya lokasi di tempat nanti para kerja TPL itu terdampak gitu ya, kalau misalnya itu mungkin kira-kira kaitannya proposal, Geopark dan TPL. Terima kasih. Mulai tengok, karena waktunya sudah lewat dari 25 menit, jadi kita akan masuk ke moderator yang kedua. Jadi selesaikan dulu 3 ini, nanti kita lihat waktunya. Kalau panitia masih memberikan, kita ulang lagi dari pembicara pertama. Kita masuk dalam moderator yang kedua untuk pembicara yang kedua. Saya berikan ke Amang Situa dan Surya. Baik, Amang Inang, tentunya dalam tanya jawab tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan panelis yang kedua. Ya, tentunya kolaborasi antara panelis pertama kedua sudah sangat terlihat apa yang menjadi sasaran kita dalam seminar ini. Baik, dari Amang Siahan tadi sudah sangat jelas tentang rampasan hak lahan atau hak itu. Kemudian dari Amang Sinaga, dari Sudirman juga kepada panelis kedua yang menyampaikan perubahan nama menjadi dari TPL, dari Indorayom TPL. Apa alasannya? Kemudian kenapa tidak dilakukan penutupan? Padahal TPL itu sebenarnya sudah sangat merugi. Ya, Amang Rocky ya. Itu pertanyaan dari yang pertama tadi, yang beberapa penanya. Kemudian kami coba akan membuka dulu satu sesi untuk 3 orang pertanyaan. Baik. Ya, untuk Amang Pasaribu ya, panelis kedua ya, untuk Amang Pasaribu. Ya, Rocky Pasaribu tadi tentu kita sudah mendengar tadi Pak Amang yang pakai baju itu ya. Satu lagi dari sebelah sini mungkin. Sebelah sini ada. Oke, yang di belakang anak muda itu. Anak muda di belakang itu ya. Oke, baik. 3 orang ya. Baik, silakan Inang. Ya. Ada di sana Mike. Oh iya. Boleh berdiri, sebutkan nama. Terima kasih Pak Moderator. Saya Magdalena Sitorus dari Gereja HKBP, tapi saya juga anggota dari KSPPM. Yang pertama adalah kalau dilihat dari paparan Mas Rocky, Pak Rocky, Bang Rocky itu terlihat sejak tahun 80-an itu hanya perubahan nama. Jadi saya hanya memberikan kesimpulan bahwa pemerintah tidak pernah mengambil tindakan konkret, tidak pernah dari tahun 80-an hingga saat ini, dan lalu membiarkan juga konflik horizontal itu masyarakat adat dengan TPL. Lalu malah sekarang ini juga berkembang yang ketiga juga pemerintah
itu justru terjadi intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Saya perlu tekankan juga kalau dari tayangan itu melihat perempuan adalah di garis terdepan karena masalah tanah adat itu kebanyakan urusan perempuan dan itu juga sangat mempengaruhi perekonomian keluarga. Nah, pertanyaan saya bahwa yang kemudian juga yang sekarang juga berkembang itu Pak, food estate ya. Ini juga tidak ada misalnya pengadaan satu program partisipasi masyarakat itu tidak ada, tidak didahulukan. Jadi itu mungkin juga menjadi catatan sehingga di dalam acara ini gitu ya, bagaimana menghadirkan, sebetulnya kalau kita bisa simpulkan negara tidak hadir di dalam persoalan ini. Nah, upaya kita bagaimana menghadirkan negara, sebetulnya kalau ada good and political will dari negara, tinggal mengatakan itu tutup. Bahwa ada tadi Bapak Pardiri mengatakan harus melihat juga lapangan kerja yang harus disediakan bagi masyarakat, tetapi lihat tidak ini bahwa ada terjadi pemecah belahan antara masyarakat. Jadi ada yang pro TPL dan ada yang anti TPL, seperti itu. Nah, ini juga masalah ekonomi. Nah, untuk itu seminar atau program yang berikut adalah menghadirkan negara di sini dan apa yang harus kita lakukan untuk meminta state obligation, karena ini adalah masyarakatnya yang tertindas gitu ya, dan tidak diperhatikan dan sudah berlangsung lama sekali. Saya di Sumatera tahun 80. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tentunya hal konkret dari pemerintah yang kita tuntut. Baik, dari Amang tadi di sana, silakan. Maranatha tak mau Amang. Silakan Amang. Mulyate, Buarbu Pandita Japaris Negrona, Mangula di AGB Depok Timur. Mulyate, terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Alam tidak butuh manusia. Manusia butuh alam. Untuk Bapak narasumber tadi sangat terkesan. 15 tahun saya tugas sebagai di Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Ketua Walhi. Zaman Toluto, zaman Dr. Ambus Dikson Nababan, dan juga bagian pengurus Walhi waktu di Lampung saya mahasiswa di Unila. Di kawasan Tapanuli ada 5 PT yang tidak terlepas itu dari yang dipaparkan oleh Bapak Pasari tadi, yaitu soal kriminalitas insiden-insiden. Bisa saya sebutkan dulu, izinkan PT Inalum, PT Inti Indorayo, PT yaitu kerambat ikan yang ada di Danau Toba, termasuk itu PT Sol Sarula Operation Limited yang ada di Pahai, yaitu panas bumi. Seluruhnya pandai-pandai semuanya para narasumber, termasuk itu pemangku-pemangku kepentingan alias ilmu yang sudah dirasuki oleh kapitalis. Mungkin tidak poin nama tidak poin mulai dia nama tutua ama solusi neng bahinota molo bineri sing HKBP bertolak ukur do tarima tu hadontongi PT Indorayo manang PPL ahado suarata sadari tarima tu PPL ahado suarata molo somona berpendapat tutup TPL ya tutup TPL iko berani no madokoni ala tadida al mulai salutna dan dia soal kue yang begitu mahal, walaupun itu perusahaan aman narasumber nami kue yang begitu mahal datang ke Tapanuli, tapi mekanismenya itu hanya dibaharui yang kedua ya. Oke. Mulai aman. Oke. Ada kita banyak kadongan
Baik, lihat teman, tutup TPR. Silakan dari belakang anak muda. Suaranya presiden pakai bahasa Indonesia. Ya, terima kasih moderator. Saya Habib Surat dari Konsorsium Pembaruan Agraria. Mungkin pertanyaan saya singkat saja, karena tadi di terakhir Bang Rocky menyebutkan solusi terakhir memang. Kalau kita berandai-andai tutup TPL, kejadian TPL tertutup, kemudian tadi disinggung soal pariwisata. Negara ini punya konsentrasi semenjak 2014. Toba itu sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Kemudian 2016 BPOT, Badan Otorita Danau Toba kemudian lahir. Kemudian Geopark 2004-2020 lahir. Kemudian uniknya September 2023, ini mungkin bisa ditanggapi oleh Bang Rocky. September 2023 Geopark Danau Toba itu mendapat kartu kuning dari UNESCO. Ini mungkin tidak dijabarkan oleh Pak Togu tadi. Danau Toba memang tidak cocok ketika dikonsentrasikan pariwisata kalau penguasaannya dilimpahkan kepada negara. Nah, solusi yang kemudian mungkin bisa dijawab Bang Rocky. Apa yang menjadi solusi dari negara sementara kita di CSO, mungkin di CSO yang di Sumatera Utara sudah melakukan, mungkin bisa dijawab bahwa keterlibatan CSO minim sekali di kebijakan-kebijakan pemerintah. Contoh, ada dua kebijakan yang kemudian diambil oleh masyarakat sipil. Pertama adalah pembiayaan inovatif yang tidak sama sekali dilakukan oleh Bappenas di pertanian-pertanian kita di masyarakat adat. Kedua adalah abainya negara melalui Bappenas terhadap produk-produk hukum. Setidaknya ada dua RUU yang sedang kita ajukan di nasional. Pertama adalah RUU masyarakat adat yang sama sekali Bappenas tidak singgung di RPJMN 2021-2005. Kemudian RUU reforma agraria yang kemudian ditolak di Prolegnas. Kemudian RUU keadilan iklim atau perubahan iklim yang sama sekali tidak dibahas di RPJMN. Ini yang menandakan bahwa negara melalui Bappenas dan Kementerian Lembaga Negara terkait itu tidak abai atau abai terhadap produk-produk kebijakan masyarakat itu. Ini kemudian bisa ditanggapi oleh Bang Rocky bagaimana keterlibatan CSO di kebijakan pemerintah. Terima kasih. Baik, agak sedikit menyinggung Pak Togu juga di sini ya. Silakan nanti diambil lagi Pak Togu ya. Baik, kemungkinan kami tentunya Pak Rocky juga sudah mencatat yang menjadi pertanyaan dari yang penanya yang pertama juga. Silakan, kami persilakan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Pak Moderator. Kalau yang tiga terakhir saya lebih menekankan, apalagi tadi Bapak Pendeta Nenggolan yang udah berdosa KPU kalau nggak tutup TPL perusahaan kita bilang tutup kan. Jadi tidak perlu lagi dipertanyakan suara jemaat AKBP, kita sudah sepakat tutup TPL karena pengurus kita sudah mengatakan demikian. Jangan kita biarkan sendiri waktu itu, nanti diculik. Yang kedua, ini yang kukhawatirkan. Jadi penanya tadi yang Pak Togu sebenarnya itu akhirnya dialihkan ke saya. Apakah jangan-jangan isu tutup TPL ini sengaja digulingkan hanya untuk menghindari perusahaan ini melaksanakan tanggung jawabnya? Itu sejak pengurus menyatakan sikap itu, opini liar seperti itu berkembang. Opini yang berkembang lagi sekarang bahkan pengurus dituding, ditunggangi oleh elit politik untuk pengembangan program tertentu mengatakan tutup TPL. Nah, maksudku aku mau sampaikan dalam pertemuan yang terhormat ini, stop kita beropini liar seperti itu. Pertama, pengurus tidak pernah ditunggangi. Tanggal 14 Juli pertemuan di Nakuboti, tanggal 12 aku bersama Opwi bertemu setelah beliau bertemu dengan LBB. Dia menyampaikan banyak hal terkait kecurigaan dan tudingan banyak orang yang mengatakan gerakan yang dia pimpin, gerakan yang dia sedang berjalankan ini ditunggangi oleh elit. Yang pertama, menjawab pertanyaan Amang
tadi, apakah benar ini adalah sengaja kita berikan supaya TPL menghilangkan tanggung jawabnya? Tadi sebenarnya Pak Adrian sudah jelas mengatakan, walaupun dalam laporan keuangan TPL mereka merugi dalam 5 tahun terakhir, tapi kalau kita cari produknya, mereka tetap yang membeli. Jadi kalau kita lihat, TPL itu yang punya adalah Pinnacle, 92 sekian persen punya saham Pinnacle. Pinnacle yang punya adalah Edenhall yang punya adalah Joseph Utomo, berhenti sampai di situ. Bisa jadi TPL rugi, tapi Pinnacle untung, tapi lagi-lagi dia yang punya. Itu tadi yang dibilang Pak Adrian, hanya untuk menghindari pajak di Indonesia, mereka sengaja membuat laporan kerugian. Karena tadi di slide jelas, negara berutang ke perusahaan ini $600 ribu soal pajak. Pajak mereka ditangguhkan $600 ribu, dan yang dilaporkan ke negara hanya 64 ribu. Jadi memang pemain ini adalah pemain yang sudah cukup lihai untuk mengaburkan orang untuk melihat siapa sebenarnya dia. Bahkan kalau kita lihat di mana Edenhall berada, dia itu di sebuah kepulauan yang cukup Salomo kan. Kalau kita lihat, apakah memang tidak ada beban pajak di sini misalnya? Bisa jadi dugaan kita. Jadi jangan percaya walaupun perusahaan ini tutup, tapi Edenhall, Pinnacle dan lain-lain sampai Raja dan Lepas, dia yang punya, keluarga dia yang punya semua. Jadi kupikir opini kita mengatakan jangan-jangan gerakan ini ditunggangi hanya untuk menghilangkan tanggung jawab TPL, karena memang sebenarnya sudah mau tutup karena kerugian. Itu kita hentikan. Ini adalah permainan yang cukup tinggi dia bermainkan, dan kita nangkap pula. Apalagi kita tunggu Eporos HKBP ditunggangi oleh elit untuk pengembangan program tertentu. Kupikir terlalu warga. Aku nggak sedang bilang kewenangan Eporos tidak kuat, tapi estate sekarang adalah program prioritas pemerintah. Untuk apa menggunakan Eporos memuluskan program estate misalkan di Gunung Kasulitan hanya untuk mengatakan tutup? Itu yang pertama. Jadi kita hentikan opini-opini seperti itu. TPL memang harus ditutup karena dosa-dosanya itu sudah pasti, bukan karena ada agenda-agenda yang lain seperti yang kita sedang diskusikan tadi. Yang kedua, menjawab uang pendeta. Apakah ada tanggung jawab perusahaan jika perusahaan ini ditutup terhadap karyawan dan lain sebagainya secara regulasi? Undang-undang Ketenagakerjaan itu jelas mengatur itu sebenarnya. Ada tanggung jawab penuh perusahaan. Makanya dalam tuntutan 14 Juli pertemuan pimpinan gereja ada 3 tuntutan pimpinan gereja. 1. Meminta Prabowo untuk segera menghentikan operasional TPL secara permanen. 2. Meminta Presiden memerintahkan perusahaan untuk memberikan tanggung jawabnya terhadap karyawan-karyawan di masa mendatang. Dan yang ketiga, meminta gubernur dan seluruh bupati kawasan Danau Toba untuk ikut bersama-sama pimpinan gereja. Jadi jawabannya ada. Kekhawatiran kita itu kupikir juga terjawab dari Geopark. Geopark ini juga menjadi alternatif sumber pendapatan untuk melatih mantan-mantan buruh harian lepas. Kalau yang nggak buruh harian lepas, mereka itu adalah orang-orang yang sudah punya survival tinggi, karena gimana kita mau membiayai capres silalahi direktur umum DPR, mau kita bagi-bagi tanah dia tuan tanah di Toba. Tapi yang sedang kita perhatikan sekarang adalah para buruh harian lepas yang sampai saat ini diperbudak, dieksploitasi tenaganya tanpa gaji yang cukup. Itu yang menjadi prioritas kita di masa mendatang. Orang-orang seperti direktur dan lain sebagainya, aku pikir ya mereka juga sudah menikmati dan mereka adalah tuan-tuan tanah juga yang sedang berada di kawasan Danau Toba. Nah, yang terakhir dari saya terkait Kak Manda tadi, sebenarnya hanya penegasan ya. Persoalan ini sudah cukup panjang 4 dekade, tapi persoalannya memang pemerintah tidak kunjung hadir untuk menegaskan posisinya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menghadirkan negara? Tadi saya berbincang dengan beberapa jemaat di Jakarta. Jadi Eporos sedang mengagendakan kita harus menyelesaikan demonstrasi di kawasan Danau Toba sampai Medan dalam waktu dekat. Kita udah 17 kemarin kita udah di Samosir, sebelumnya di Tanutung, kemudian dalam sampai bulan 9 harus sudah selesai di Hubang dan Toba. Nah, tentu ini nggak lepas dari Jakarta. Pertanyaannya kepada kita semua sebenarnya, apakah kita siap misalkan suatu saat kalau kita dibutuhkan di istana untuk ikut memaksa presiden untuk mengambil keputusan ini?
Bapak Ibu, tidak ada kewenangan bupati, wali kota, camat, kepala desa untuk menutup TPL. Belajar dari tahun 2099 yang berhak menutup ini adalah Perpres, peraturan presiden atau pencabutan SKHTI. Dan SKHTI Bapak Ibu tahu tahun berapa habis. Kalau kita masih menunggu TPL tutup sendiri berdasarkan izin konsesi mereka akan berakhir tanggal 28 Juli tahun 2040. Izin bangunan pabrik akan berakhir 2051. Bayangkan kalau kita masih menunggu ini, bencana ekologis apa yang akan datang lagi, yang akan kita dengar, kita lihat. Tapi setelah dosa-dosanya berpikir kita harus menutup ini, dan dibutuhkan suara kita di istana suatu saat nanti, dan kita harus siap untuk itu. Yang terakhir terkait Eropa yang ditanyakan Sinurat tadi dari kami, aku pikir Pak Dogi yang lebih tepat nanti untuk menjawab itu ya. Tapi setidaknya aku sepakat dengan apa yang dibilang Ibu Delima tadi di awal. Program Geopark dengan apa yang terjadi di hulu itu tidak bisa dipisahkan. Bicara Geopark sekarang, Geopark sedang mengalami kartu kuning. Bahkan yang urus kemarin bilang mustahil ini bisa kartu hijau lagi. Kayaknya mau dicabut statusnya itu. Di mana kita mau mempertahankan Geopark dari aspek budaya, lingkungan, semua hancur. Itu nyata. Bulan Ramadan kemarin tidak ada yang wisata ke Danau Toba karena baru banjir Parapat, karena baru longsor Parapat. Siapa yang mau nyaman berwisata ke Danau Toba? Jadi karena kita di semua orang Batak, hampir semuanya orang Batak, nggak ada yang harus kita tutup-tutupi soal kebobrokan Danau Toba kita sekarang. Nggak ada yang harus kita tutup-tutupi. Aku kemarin pas pulang dari TB, batu-batu yang diatas hampir turun semuanya. Jadi ini harus pekerjaan yang simultan. Tidak boleh Geopark hanya bicara Geopark tanpa pernah menyentuh isu tutup TPL, isu TPL. Karena salah satu faktor yang menyebabkan Geopark mendapatkan kartu kuning karena ada proses pembiaran yang terus-menerus, penebangan, banjir dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah yang kita lihat program Geopark dan pembangunan pariwisata hari ini hanya bicara di hilir, hulu nggak pernah disentuh. Makanya sering kita bilang program Geopark, program pariwisata seolah-olah hanya basa-basi pembangunan. Apa yang mau kita jual di Danau Toba? Keindahan alamnya. Tapi kita biarkan keindahan alam itu dirusak oleh orang-orang yang sangat rakus. Saya pikir itu saja Pak Sinurat. Terima kasih. Baik, mungkin waktu juga yang menentukan. Nanti kalau ada tambahan pertanyaan dari kita bisa di sesi berikut ya. Kami serahkan waktu kepada moderator yang ketiga. Silakan Amang. Terima kasih. Maaf saya pakai kaos. Saya juga takut.